We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke Bang, saya mulai ya Bang. Oke, mulai. Pengantar. Senang. Oke ya. Selamat pagi Bang Masri. Pagi. Seorang fotografer dan pemilik Masri Photo Works yang berada di Tidore. Wow. Oke Bang, pertanyaan saya yang pertama Bang. Always laugh when you can. It's a cheap medicine. Sebagai seorang fotografer, apakah laugh atau ketawa ini yang mengobati kesehatan kepenatan Anda, Bang? Sebenarnya soal ketawa itu mempengaruhi sekali soal psikologis. Untuk ini. Kebetulan saya juga pas berpendidikan jenjang S1 di UNIMA Universitas Negeri Manado itu kebetulan sekali jurusannya psikologi. Jadi sangat berpengaruh dalam perilaku hari-hari. Apa yang membuat biasanya kalau penat ngapain, Bang? Gimana? Sewaktu penat itu ngapain? Aktivitas waktu boring gitu. Ya seperti biasa. Ngedit, browsing, dan tentunya membaca. Jadi hal yang paling utama. Membaca, oke. Nah, Bang, Abang menulis culture is the widening of the mind and of the spirit. Apa yang Anda lihat di budaya daerah Anda sendiri, Bang? Budaya Tidore sendiri. Apakah masih bertahan, berkembang, atau mulai punah, Bang? Sejauh ini persoalan budaya yang ada dan tradisi yang ada di Tidore khususnya dan Maluku Utara umumnya itu masih sangat kokoh, bahkan mengalami beberapa perkembangan. Terutama di bidang edukasi, ditandai dengan beberapa karya seni tari. Karya seni tari, kerajinan, anyaman, batik, bahkan di bidang ekonomi tentu sangat berkembang pesat soal kuliner. Ada beberapa jenis makanan khas yang kemudian membuming, bahkan sudah menjadi event go internasional atau nasional gitu. Nah, misalnya pupeda, makanan khas Maluku Utara, sagu, sashimi atau disebut dengan gohu ikan gitu. Kemudian kopi dabe di jenis minuman juga seperti kopi dabe, cookies atau lapis tidore, halua kanari atau kacang almond gitu. Nah itu. Sementara di bidang infrastruktur sangat nampak bangunan tua yang ditandai dengan beberapa wisata yang sangat tren ya gitu. Nah, sehingga pemerintah memanfaatkan itu untuk jadi objek wisata sekaligus memelihara peninggalan-peninggalan para leluhur tadi seperti benteng Tidore ya, benteng Tahula yang ada di Tidore, benteng Tore gitu, dan beberapa benteng yang ada di sekitaran Maluku Utara, kurang lebih 20 benteng dan goa. Nah, Bang, kalau tari-tari Tidore juga berkembang, Bang? Berkembang. Kalau di tari Tidore itu dalam seperti saya jelaskan, saya ulas tadi di soal pendidikan atau edukasi itu
ada di sekolah SMA 1 Tidore itu ada di situ kursus tari, seni tari gitu. Bang, kalau bahasa dan aksara ada bang Tidore. Soal bahasa asli gitu. Bahasa asli, ya Masih bahasa asli. Masih ada, dipakai. masih ada. Iya, masih Oh, dipakai bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Walaupun beberapa daerah itu karena sudah mengalami sedikit akulturasi ya, itu jadi kalau sesama ini satu kompleks gitu ya. Nah, itu masih enak. Tapi kalau udah ada kompleks itu kebanyakan yang di kalangan anak muda ya dipakai itu bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia seharian. nah kalau ngomong apa kabar gitu gimana bang? Kabar. Kabar TBG. Kabar TBG, oke. Atau Nah aksaranya masih ada bang, tulisannya masih ada. tulisannya itu mungkin karena saya yang kurang informasi atau kurang gali lebih dalam, tapi sejauh ini saya belum dapat tulisan seperti itu. Nah kalau bahasanya berarti ditulis pakai ABCD berarti. Ditulis masih pakai ejaan umum. Oke, oke. Pastinya ada aksara bang. Kalau kalau dulu kerajaan besar mestinya ada aksara. Nah bang, budaya atau tradisi apa yang indah di Tidore bang? Untuk orang luar Tidore gitu. Apa yang ya silakan. Budaya pertama tentunya soal berbicara soal Maluku Utara dan bicara soal Tidore khususnya itu terlepas dari soal budaya adat dan istiadat gitu. Satu untuk budaya atau tradisi yang indah itu pertama di sini itu soal festival Tidore gitu. Nah, festival Tidore itu yang diselenggarakan di bulan April kalau nggak salah itu di tiap tahun. Nah, festival Tidore yang di situ ada kurang lebih tiga prosesi. Parade Juanga atau mengelilingi aktivitas sakral mengelilingi pulau dengan perahu tradisional gitu yang dipimpin oleh pihak kesultanan dan jajarannya gitu. Kedua, penjelajahan paji ini aktivitas atau semacam ritual yang lebih mengarah ke darat atau ke puncak Gunung Tidore. Dan yang ketiga itu prosesi Kesultanan Tidore yang bertempat di Kedaton. Waktu keliling pulau itu naik kapal berarti, bukan di darat bang? Iya, keliling pulau. Dan itu setiap tahun diadakan bang? Iya, setiap tahun. Kedua, soal tradisi salah izin. Salah izin itu ritual bahkan sampai sekarang itu masih sangat kental di beberapa tempat termasuk kampung saya sendiri. Artinya di malam Lailatul Qadar atau menjelang beberapa hari Lebaran itu selalu ada ini ritual yang itu semacam ada kayak kerasukan gitu, tapi seremoni memang bersifat seremoni ritual. Kerasukan lalu dia bisa ngapain bang? Nah, itu semacam itu berobat. Ada juga menurut katanya beberapa referensi itu pada awalnya Tidore ini adalah pulau jin gitu. Kalau ingat Tidore berarti ingat 1001 jin, negeri 1001 jin. Gitu. Jadi Apa? pada awalnya Kalau ingat Tidore ingat apa? negeri 1001 jin. 1001 jin. Oke. Ya. Jadi menurut sumber yang saya dapatkan juga itu awal bentuknya Tidore itu sebelum ada
masyarakat, artinya manusia itu sudah ada penduduk jin. Nah, di situ ada semacam perjanjian gitu. Oke, kalian manusia bisa tinggal di sini tapi dengan persyaratan gitu. Ada ritual-ritual khusus yang memang harus gitu. Dan dan sekarang masih dipraktekkan ritual-ritual itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya masih ya, sangat, apalagi soal kesehatan, soal gitu kan, soal kepercayaan gitu. Masih sangat kental, Pak. Oke. Nah, itu juga pakai dupa dan Ya, bunga-bunga. seperti itu. Tradisi Nusantara awalnya berdiri seperti itu. Dan yang mempraktekkan itu hampir semua orang tidur ya, Bang? Iya, sampai sekarang itu hanya beberapa tempat yang kurang lebih 5 atau 6 tempat. Itu yang jadi inti, jadi core di situ. Tapi Maksudnya tiap kampung itu ada. Kampung, oke. Tiap kampung ada. Ada orang tuanya juga begitu, Bang? Iya, ada. Iya, ada pemimpin ritual segala itu ada. Iya, ada. Nah, Bang, tempat apa saja yang patut dikunjungi kalau kita ke Tidore, Bang? Kalau ngomong soal tempat ini tentunya seru nih, Pak. Oke, silakan. Karena di sini saya izin share screen ya biar. Ya. Sebentar saya. Oke. Boleh. Sudah bisa mestinya. Ini. Oke, silakan. Ini soal budaya tadi yang udah. Bang, mungkin kalau ada budaya lain yang di atas bisa di-share, Bang, dari atas gitu. Oh, ini yang tadi udah lewat pembahasannya tadi yang di. Ya, ini kan mereka pakai batik Jawa, Bang. Batik udah modern sih yang ini agak modern. Ya, di Tidore juga ada batik. Ada, kalau batik yang dipopulerkan oleh Putadino itu kan gimana, Bang? Di Tidore juga ada batik berarti? Ada. Tidore ada, Ternate juga ada. Batik Tubo. Kalau Ternate batik Tubo, nanti kalau di Tidore itu di Putadino. Oke. Nah, ini batik Tidore yang mereka pakai. Ini batik yang modern tapi bukan batik Tidore, udah campur. Oke. Baju-baju atau batik tenun, baju tenun. Ini bambu gila, tradisi bambu gila. Nah, ini ngapain ini, Bang? Bambunya jalan? Iya, bambunya jalan, nanti dipandu oleh si ini. Oh, Abang pernah pegang itu bambunya? Pegang. Pernah. Oh, memang berat, Bang? Berat. Pokoknya semacam ya ada yang menggerakkan sendiri gitu. Ya, itu seperti kemasukan. Nah, ini tarian tradisi, tarian soya-soya sekali. Oke. Ini Keraton Tidore, tempat yang dikunjungi pertama, ini sangat menarik para peneliti. Oke, ini yang seperti Keraton. Scorpion. Seperti Scorpion itu, Pak. Bukan. Seperti kalajengking itu. Ya, bukan. Ini. Oh, bukan. Kalau yang gambar pertama ini tradisi malam. Oke. Dan ini biasanya bulan apa, Bang? April. April. Ulang tahun barunya orang tidur ya, atau bagaimana? Ulang tahun Kota Tidore. Ulang tahun Kota Tidore. Oke. Ini benteng Tore yang ada di Tidore. Nah, ini benteng yang bangun siapa? Kesultanan atau Belanda? Benteng Belanda ini. Oh, benteng Belanda.
Salah, soalnya kurang gali ke dalam. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini pantai Tugulufa. Oke. Ini benteng Tahula. Oh, Nah, ini pantai Karangputih Bowo. oke. Yang Ini di kegiatannya kalau malam berarti. malam ada wisata semacam kegiatan amal gitu kan untuk pembangunan masjid gitu. Sementara masih aktif. Kebetulan ini bertempat di tempat saya Kelurahan Bobo. Bobo, iya. Iya. Nah, ini aktivitas Oh, sore pengunjung. Ini Pulau Iya. Filonga. oh, ini pulau apa ini? Filonga Oke. nah, Di masih dalam lingkup Tidore. oh di sana ada apa, Bang? Ya cuma gini aja berarti. Ya, ada ini semacam tempat wisata ini kan jembatan 15 menit dari Suasio ke pulau ini. Pantai Oke. Spit. Hmm. Ini, nah, ini yang menarik nih Pulau Metaran Oh, ini yang ada di lihat. Wang Seribu itu. Oke. Ini Nah, dua angel yang ini pulau di luar Tidore berarti ya? ini Pulau Tidore dengan angel maksudnya dari arah Ternate ya. Oke. Ternate Aha. dari puncak Tidore ke Pulau Metara. Ini Pulau Metara Oh, drainase. oke. Sengaja dibuat perlu biar jadi perbandingan. Nah, ini popeda kuliner soal kuliner. Apa ini? Sagu ya? Beda. Sagu, makanan khas Maluku Utara, nasi jaha. Nasi jaha. Ini ketan ini. Gula, Betul. apa? Nasi ketan ya? Beras. Beras ketan. Iya, ya. Betul. Sagu. Oh, ini sagu. Sagu. Ini kualit, nanti prosesinya seperti ini dibakar terus disaji. Sashimi. Oh. Oh, nggak dimasak berarti ya? Iya, nggak dimasak. Jadi ada juga sashimi Maluku Utara, Tidore. Ini lapis Tidore. Ini lapis tidur. Kukis. Nah. Air Ini buraka. apa ini? Air buraka. Tahe. Air apa ini, Bang? Kalau istilah orang Tidore bilang kopi jahe atau air Kopi buraka. jahe, oke. Prosesi pembuatannya pakai kacang almond atau kenari, gula aren sama jahe. Oke. Nah, ini wisata di luar dari Tidore ya, untuk tempat yang wajib dikunjungi para wisatawan atau para peneliti. Ini ada cave-nya memang. Ya, ada. Kebetulan teman saya juga di sini jadi wisata juga. Apapun ada informasi yang lebih lanjut, saya bisa rekomendasikan untuk beberapa tempat. Oke. Ini Danau Ngade Ternate. Yang di sana berarti Ternate ya, Bang ya? Ini Tidore sama Maitara tadi. Ini Oke. view dari Ternate. Oke. Ini Danau Ngade. Ini Pulau Tabalenge Morotai. Wow, cantik. Pulau Dodola Morotai. Wow. Island. Wah, ini cantik. Ini Pantai Sulamadaha. Yang suka diving sama ini saya bisa rekomendasikan buat tempat di Morotai sama tentunya di Pantai Sulamadaha. Di situ juga ada 2 base camp diving. Ini wisata Batu Angus Ternate. Batu Angus memang tanahnya hitam. Iya, hitam batunya memang. Bukan batu bara, Bang. Bukan. Saat erupsi itu pada
zaman dahulu ya. Mungkin letusan Gunung Gamalama itu kemudian itu dibentuk batu itu. Nggak tahu ceritanya gimana ya. Wow. Seperti itu ya. Apa tuh? Ya, Udah oke bang. lah. Iya. Itu masih sangat sedikit sekali soal berbicara Maluku Utara, berbicara soal Tidore. Tentunya tidak terlepas dari satu kuliner, soal kuliner. Kurang lebih 101 jenis makanan khas kalau nggak salah. Wow, wow. Dan wisata dan masih banyak Pak, tempat wisata. Karena belum banyak yang saya explore juga. Wow. Kita harus jumpa di Tidore bang. Harus Biar bisa difoto sama Bang Masri. siap, saya selalu siap Pak, kalau ada kesempatan. Oke, terima kasih bang atas waktunya, atas pengalamannya, sharingnya. Ya. Ya, oke. Terima kasih bang, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.